Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan untuk upacara bendera tanggal 17 Agustus dan siapa saja pihak yang akan hadir, kita terhubung dengan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, ada Raja Juli Antoni. Selamat siang Pak Raja. Selamat siang, Agama. Iya Pak Raja, mau tanya saya, Bapak posisinya sekarang saat ini di manakah? Saya sekarang di Jakarta, baru kemarin malam saya balik dari IKN. Besok insya Allah akan balik lagi ke IKN, karena ada acara hari ini di Jakarta yang harus saya kerjakan. Oke, berarti Pak Raja tidak ikut mengiringi untuk kirap bendera hari ini ya. Nah, persiapannya saat ini di IKN seperti apa Pak untuk menerima bendera dan juga teks proklamasi ini? Ya, baik Agama. Kemarin saya menemani rekan-rekan media cetak maupun online untuk bersama-sama melihat perkembangan pembangunan IKN sebagai bagian dari proses transparansi kami terhadap publik, ya. Dan alhamdulillah seperti yang disaksikan oleh teman-teman media, untuk 17 Agustus ini insya Allah semua infrastruktur, ya, sarana dan prasarana sudah selesai, ya. Air sudah masuk, listrik, internet, ya. Lapangan nanti untuk tempat acara, Istana Negara, Istana Garuda, tempat renungan suci, ya, di Taman Kusuma Bangsa, juga plaza seremoni untuk masyarakat yang juga hadir pada acara IKN, ya, tentu dengan invitation, dengan undangan sudah siap semua, Pak. Alhamdulillah. Khusus untuk bendera pusaka di bagian istana, di dalam istana saya sudah juga cek, sudah ada tempat khusus untuk menyimpan bendera pusaka tersebut. Oke, Pak Raja, ini kan memang kalau untuk penyimpanan bendera dan juga teks proklamasi kan membutuhkan seperti mungkin suhu yang sesuai dan juga bagaimana dengan ruangannya harus sesuai supaya tidak rusak begitu ya bendera dan juga teksnya. Bagaimana dengan ruangannya? Apakah sudah dipersiapkan dengan khusus? Ya, memang ada petugas khusus, ya, yang ditugasi oleh teman-teman dari PUPR yang bertanggung jawab untuk membangun gedung ini. Dan dari informasi yang saya dapat, petugas khusus ini memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, karena ini adalah bendera pusaka yang sangat bersejarah dan harus dijaga dengan baik oleh seluruh anak bangsa. Jadi insya Allah semua sudah disiapkan, Pak. Baik, Pak Raja, untuk saat ini diperkirakan di upacara bendera tanggal 17 nanti ada berapa undangan yang datang? Terus terang saya tidak mengikuti secara detail persiapan di hari H, terutama tentang undangan, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab Kemensesnek dan juga Kesetpres. Tapi pada dasarnya arahan Pak Presiden bahwa upacara ini adalah perayaan kemerdekaan kita yang perlu dirayakan secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu tentu saja tidak bisa kita mengundang seluruh rakyat Indonesia untuk hadir ke IKN, seperti halnya upacara di Jakarta di Istana Merdeka pun dibatasi undangan yang datang. Oleh karena itu perwakilan warga, ya, kelompok agama, kelompok suku, ya, dan tentu juga adalah tokoh-tokoh lokal akan diundang. Nah, namun bagi yang memang tidak dapat hadir secara fisik, bisa menyaksikan kesederhanaan, kemeriahan, ya, dan kehidmatan upacara ini melalui TV maupun media sosial. Baik, Pak Raja, kan memang ada informasi bahwa untuk warga sekitar nanti dilarang untuk memasuki area upacara bendera di IKN. Ya, nantinya seperti apa Pak untuk penjagaannya? Apakah mereka tetap bisa menyaksikan langsung tetapi hanya dijaraki saja dari lokasi upacaranya? Ya, seperti saya katakan tadi, Mbak, seperti layaknya acara upacara 17 Agustusan di Istana Merdeka, kan juga tidak semua orang bisa hadir dan hanya orang yang diundang sebagai perwakilan kelompok masyarakat, ya, kelompok agama yang memang dapat masuk, gitu.
Nah, yang tidak dapat masuk tentu kami minta maaf ya, dan kami berharap dapat tetap merasakan kehikmatan upacara ini melalui TV dan melalui channel media sosial yang ada. Oke, nanti setelah upacara bendera tanggal 17 itu, Pak Raja apakah dipastikan Presiden dan jajarannya akan bermalam beserta undangan atau akan langsung bertolak ke Jakarta lagi? Jadwal persisnya nanti harus kita double check, tapi yang pasti Bapak Presiden akan mendarat pada 16 sore atau malam ya, setelah acara di DPR. Kemudian pada dini hari 16 atau dini hari tanggal 17, Pak Presiden akan mengikuti renungan suci di Taman Kusuma Bangsa yang juga insya Allah sudah fasilitasnya. Kemudian pagi harinya dilanjutkan dengan upacara penaikan bendera dan sore harinya upacara penurunan bendera. Nah, apakah Pak Presiden akan langsung balik ke Jakarta atau menginap satu malam lagi? Nanti akan dipastikan oleh protokol istana. Baik, kemarin kan juga sudah ada peresmian jembatan ya Pak Raja untuk memotong durasi perjalanan dari Balikpapan menuju ke IKN begitu ya. Nantinya untuk di upacara itu apakah sudah bisa dilalui untuk masa yang besar jembatan tersebut? Ya, untuk gambaran saja, kalau kita mempergunakan jalur lama dari Bandara Sepinggan melalui Semboja, kemudian ke Sepaku, dan kemudian baru masuk ke KIPP, itu akan menelan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Namun melalui jalur tol yang sekarang sudah fungsional ini, Mbak, itu hanya bisa memangkas waktu sekitar satu jam atau 1 jam 15 menit, ya. Dan insya Allah kalau jalan tol ini sudah selesai secara sempurna pada akhir tahun atau awal tahun ke depan, insya Allah hanya akan memakan waktu sekitar 50 menit untuk tembus dari Balikpapan ke IKN. Jadi insya Allah kalau untuk acara 17 dengan tol yang fungsional ini, ya, dan tentu dengan mengikuti arahan dan fasilitas yang sudah disediakan oleh oleh pemerintah, agar naik bis masing-masing ya, tidak membawa mobil pribadi dan diparkir di tempat yang sudah disediakan dan lain sebagainya. Semua acara akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke ya Pak Raja, ini kan juga ada amanat dari Presiden ya bahwa Bandara VVIP IKN ini kan akan dibatalkan fungsionalnya karena kesiapan. Nah, untuk di tanggal 17 pasti kan trafik penerbangan akan sangat padat ya Pak Raja. Bagaimana koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk mengatur trafik penerbangan ini untuk seluruh undangan yang akan hadir di upacara bendera nantinya? Baik pemirsa, nampaknya kita terputus dengan Wakil Kepala UIKN Raja Juli Antoni. Nanti kami akan coba hubungi kembali, namun untuk saat ini kita lihat perjalanan iring-iringan untuk pemindahan bendera dan teks proklamasi masih dilakukan menuju ke IKN. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.